Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semua masih negatif ya, dan masih dikasih sikap mental positif biar bisa terus sehat dan siap apa namanya tuh menuju UTBK ya, supaya bisa lolos dan diterima di perguruan tinggi yang kalian hendaki. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk pertemuan siang hari ini saya mau membahas mengenai tryout yang kemarin. Bentar ya. Sebenarnya masih apa ya, bisa dibilang masih ada kemiripan sama soal yang kemarin, yang minggu lalu maksudnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, untuk juga memantapkan kita nih untuk bisa memahami kondisi sosiologi ya. Karena ilmu sosial itu tidak apa ya, tidak sebaku apa yang kelihatannya gitu. Sebetulnya semua ilmu juga kayak gitu ya. Cuma terkhusus di ilmu sosial itu biasanya perubahannya cenderung cepat gitu. Kayak hari ini bisa jadi yang disebut sebagai penyimpangan sosial itu adalah perilaku apa gitu, besok udah berubah lagi ya, seperti itulah ya. Oke, langsung aja kita coba masuk ke contoh soalnya. Di sini yang perlu di-highlight itu berarti mengenai hal ini nih. Nah, yang di-highlight adalah bentrokan dan juga struktur masyarakat majemuk. Berarti kalau berbicara mengenai bentrokan, nah ini ya bentrokan, terus di sini ada warga Surabaya yang notabene berarti secara etnis atau suku bangsa, secara suku bangsanya itu adalah suku bangsa keturunan Jawa atau secara rasnya mereka itu orang-orang Detro Melayu. Setelah dihajar oleh Proto datang gitu, Proto Melayu datang dan kemudian didominasi oleh Detro Melayu. Ketika berbicara mengenai Surabaya, ada kaitan dengan Papua apa? Kaitannya adalah perbedaan ras yang cukup kentara, gitu. Kelihatan banget. Ini pernah dijelasin juga sama Muhammad Hatta. Muhammad Hatta pernah bilang ke Bung Karno dulu, Bung, kalau misalnya Indonesia ini mau sampai Pulau Papua itu masuk ke Indonesia, berarti harus sampai ke ujung Kepulauan Solomon. Kenapa? Karena ujung Kepulauan Solomon itu adalah ujung daripada suku bangsa Papua Melanesoid atau Melanesia. Nah, orang-orang aborigin, orang-orang Indonesia bagian timur ya, cenderung itu secara ras adalah orang-orang Melanesoid. Gitu. Makanya dulu Bung Hatta itu sempat nanya dulu ke Bung Karno, Bung, serius ini Indonesia mau sampai Papua? Dan ternyata terbukti setelah beberapa perundingan ini itu dan lain sebagainya, akhirnya mereka kemarin warga Papua hendak merdeka ya, melalui referendum dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain itu menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah masyarakat majemuk atau bahasa lainnya itu multikultural. Kenapa bisa dibilang multikultural? Ya karena sekarang dalam satu kelas aja nih, misalkan kalian sekolah, di sekolah kalian nih, kan keturunan dari beragam macam suku bangsa ya. Ada yang orang tuanya dari Surabaya, ada yang orang tuanya dari Papua, ada yang orang tuanya dari Singapura, ada yang orang tuanya dari Cina, gitu dan sebagainya lah ya. Nah itu bentuk bahwa Indonesia itu memang sila ketiga berarti ya. Persatuan Indonesia itu betul-betul dijaga sedemikian rupa. Gimana caranya masyarakat Indonesia menjadi majemuk. Di pertemuan sebelumnya, minggu lalu, ketika pertemuan dengan saya, sedikit membahas mengenai salad bowl dan melting pot. Nah itu ada kaitan sama masyarakat majemuk. Karena konteks di negara-negara yang majemuk itu ya konfliknya akan terlihat. Karena apa? Karena ada yang namanya conflict of interest. Ada yang namanya konflik. Berbicara konflik of interest, erat kaitannya sama yang namanya disintegrasi, pun dia berkaitan dengan kemajemukan tadi. Kan? Atau bahasa lainnya adalah kultur yang nantinya akan dibahasakan lagi dengan istilah plural. Nanti ada istilah lagi rural. Nanti
ada istilah lagi apa? Ya itulah ya. Nah, kalau rural ini ya dia kompleks, kompleksitasnya seperti kota. Biasanya ini ada di ilmu-ilmu tata kota, planologi dan seterusnya. Biasanya membicarakan mengenai rural, community dan seterusnya. Di sosiologi juga dibahas karena dari pluralitas ini kadang dari plural, yang plural ini kadang kita kebingungan pluralnya ke arah mana. Karena pada akhirnya ketika berbicara multikultur atau kemajemukan ini erat kaitannya dengan disintegrasi. Kenapa? Karena kemajemukan atau multikultur ini adalah bentuk dari integrasi. Nah, ini akan sangat berkaitan dengan materi sejarah sebetulnya karena kondisi multikultural di sana pluralnya nanti akan kultur atau kultur tandingan. Apa yang dimaksud dengan kultur tandingan? Kultur tandingan itu ya kayak contoh kasus yang tadi. Misalkan orang-orang Papua ingin referendum. Republik Indonesia menginginkan Papua menjadi bagian KRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Papua menginginkan referendum, ini adalah bentuk bukan daripada disintegrasi, tapi adalah bagian dari kultur tandingan. Kultur tandingan. Kenapa? Karena secara ras mereka berbeda. Nah, jadi konteksnya di situ ya. Ketika berbicara mengenai segregasi ras, itu berbicara mengenai perbedaan kultur, perbedaan budaya. Jadi segregasi ras ini tidak sama dengan perilaku disintegrasi. Di segregasi ras ini biasanya orientasinya politik, ekonomi dan sosial budaya. Sosial sering banget nih dikasih strip ya, karena ya memang social culture itu nggak bisa culture nggak bisa dilepaskan dari sosial, begitu pula sosial nggak bisa dilepaskan dari culture. Kenapa ya? Karena budaya itu berawal dari interaksi sosial. Sosial bisa terjadi karena banyaknya individu. Nah, jadi intinya adalah di sini ya, konflik of interest atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang dimana sebagai orang atau sebagai manusia ya. Nah, ini manusia. Saya sering menyebutnya itu hewan manusia. Kenapa ya? Karena kita hewan. Hewan manusia itu punya yang namanya will to power, kehendak untuk berkuasa. Karena punya karena punya ini, akhirnya manusia itu memunculkan yang namanya kultur tandingan atau counterculture. Bahasa Inggrisnya counterculture, ya Indonesianya kultur tandingan, bisa kontrakultur gitu. Nah, karena plural biasanya akan muncul kultur tandingan. Contohnya nih, misalkan ya, biar relate sama kehidupan kita. Misalnya musik independen, kita ke musik aja lah. Independen. Itu dulu itu merujuk ke musik kayak rock. Hari ini independen itu merujuk pada musik apapun, karena independen itu adalah mainstream yang baru. Independen adalah mainstream yang baru. Jadi ketika berbicara independen adalah arus utama, maka berbicara kultur tandingan ini adalah arus minor. Nah, karena hal-hal ini terjadi nih, independen adalah arus utama hari ini, maka ya ketika berbicara conflict of interest, manusia punya will to power, berbicara Papua ingin referendum, berarti ini adalah bagian dari counterculture, bukan disintegrasi. Kalau kita mau melihat secara objektif. Tapi kalau kita mau berbicara secara kenegaraan atau ke NKRI-an,
Maka Papua merdeka itu sama dengan disintegrasi. Nah, sederhana itulah pemahamannya. Jadi kalau kita mau berpikir sosiologis, ya Papua mah tidak ingin merdeka. Karena ya itu ada di UUD 45 kan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tapi ketika berbicara konteks NKRI, itu berbicara Papua merdeka, NKRI melihat Papua merdeka itu adalah bentuk dari disintegrasi. Kenapa? Karena di sananya ada konflik of interest. Konflik of interest-nya apa? Ekonomi. Nah, gitu. Jadi ada keterkaitan ya. Tiap-tiap kejadian, apapun itu yang terjadi ya, di dalam ruang dan waktu itu selalu ada tujuan, ada will to power-nya. Ada tujuan lah, ada will-nya. Makanya nanti kalau di sejarah itu ada istilah if. Nah, itu nanti sepertinya akan dibahas oleh kakak-kakak dari pengajar sejarah ya. Itu akan membahas mengenai if history. Kita balik lagi ke soalnya. Itu tadi pengantarnya aja lah untuk melihat kondisi ini. Berarti ketika hal itu terjadi, ketika peristiwa bentrokan yang terjadi ini, ketika untuk mencegahnya, maka yang harus terjadi itu adalah menghargai dan menghormati. Nah ini kan konteksnya konteks C1 ya, maksudnya konteksnya itu hanya ingatan kalian aja nih untuk menjawab soal-soal seperti ini. Tapi kalau udah masuk ke soal yang kompleksitas cukup tinggi, ya seperti tadi jawaban-jawabannya itu ya dibongkar dalam satu pembahasan seperti yang tadi. Jadi ini jawabannya yang saling menghargai dan menghormati. Tidak hanya menghormati dan menghargai aja, banyak tadi ya konteks-konteks. Oke, selanjutnya Winarko adalah anak disiplin, tegas, dan seterusnya. Maka karena di sini dilihat bapaknya itu tentara, seorang perwira tentara. Tentara itu identik dengan disiplin. Disiplin otomatis dia sesuai dengan aturan. Dalam artian ada dalam rel gitu ya. Dia jarang sekali untuk abai terhadap ini itu. Dia selalu awas terhadap suatu halnya, ini itunya. Maka di sini menjadi bagian dari warisan biologis. Nah, ini secara genetik ini juga dilihat secara hubungan sosialnya. Ini sangat bisa banget dilihat. Sebentar, mana ya tadi? Oh, ini. Nah, nantinya kan ada di dalam status sosialnya dulu, kita lihat dari status sosialnya dulu, ada yang disebut sebagai ascribed status atau status yang digariskan. Nah, kalau yang digariskan itu ya kita nggak pernah tahu ya kan, kalau kita itu akan terlahir sebagai orang Detro Melayu secara ras. Kita juga nggak akan pernah tahu. Saya misalkan etnis saya keturunan Jawa gitu ya. Saya nggak pernah tahu kalau saya akan menjadi etnis Jawa. Kalau boleh milih ya saya pengen jadi rasnya itu ras Arya gitu. Badannya besar, tengkorak wajahnya itu seram gitu ya, dengan mata berwarna biru gitu kan. Dan etnisnya saya pengennya milih etnis mana, misalkan orang-orang Slav gitu, hidup di Norwegia. Dan keturunannya juga kan kalau boleh milih ya saya pengen jadi keturunannya siapa, misalnya saya ngefans sama siapa. Gitu ya, itu dipilih sama kalian misalkan. Tapi karena ini semua tidak bisa kita pilih, maka kemudian akan muncul rasialisme tadi ya, sikap rasis inilah. Meskipun di sebagian tongkrongan kita ya, komunitas-komunitas kita, berbicara mengenai rasis ini kadang udah nggak begitu relevan juga. Kenapa? Karena ketika berbicara rasis, ya bagian dari takdir juga ya, bisa disebut takdir juga, benar juga buat ini Lutfi, ya disebut juga takdir. Tapi selain kemudian kita berbicara hal-hal yang rasial itu mengganggu kehidupan, terkadang kita juga nggak sadar kalau misalnya kita tuh sebetulnya rasis di lingkungan kita. Kayak misalkan manggil temen tuh kayak, ah si Black mana? Nah, kayak gitu ya. Atau si Cina mana? Si Pedit, nah gitu lah. Nah itu kan menjadi sebuah tata laku dan juga menjadi sebuah sistem tanda gitu. Jadi bahasa yang dianggap biasa aja gitu. Ah, itu mah bercandaan. Nah gitu-gitu ya. Nah, konteksnya kalau udah secara ekonomi dan politik itu jadi sikap rasis. Tapi kalau selama semuanya paham konteksnya itu cuma sebagai bagian dari bentuk bercandaan, ya nggak jadi masalah. Akan bermasalah ketika konteksnya menjadi besar. Oke, itu dari ini chip yang didapatkan ya kayak kalian sekarang belajar lebih menginvestasikan waktu kalian untuk mempelajari segala macam ilmu berlebih dengan tujuan bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian dambakan, bisa lulus
dengan sesuai ekspektasi kalian gitu ya, cum laude, IPK-nya tinggi, gitu, mudah bekerja dan seterusnya lah ya. Nah, itu menjadi bagian dari achieve status. Oke, kita balik lagi dulu sebelum terlalu jauh karena nantinya akan ada kaitannya dengan pengistilahan ini nih. Oke. Nah, faktor yang membentuk kepribadian kalian. Karena secara genetik juga kan itu akan diturunkan. Seperti yang udah kata sebelumnya bahwa keluarga berperan sangat besar dalam pembentukan kepribadian. Karena keluarga itu cukup besar dalam membentuk kepribadian, maka tadi contoh soal tadi ketika ayahnya tentara ya akan memengaruhi dirinya juga. Karena masih banyak orang tua itu menganggap bahwa anak adalah investasinya. Dalam artian kehendak anak itu harus mengikuti kehendak orang tuanya dan seterusnya banyak. Yang itu akan menyebabkan sikap antisosial. Nah, kalau udah jadi antisosial ini bahaya banget. Karena apa? Karena bakal ada 5 variasi. Bakal ada 5 variasi dari kepribadian antisosial. Nantinya ini yang paling sering kalian temui lah ya. Ngelihat Instagram, kok dia jalan-jalan terus ya, hari ini di Italia, besok ke Spanyol, besok lagi ke Portugal, gitu-gitu lah ya. Nah, itu jadinya akan ada sifat-sifat iri, dengki gitu ya. Apalagi yang punya pacar misalnya cemburuan gitu. Dan dia juga kadang nggak ingin rugi gitu. Jadi apa yang sudah dikeluarkan itu ingin bisa ada hasilnya gitu. Jadi nggak bisa banget nih buat mereka-mereka yang seperti itu berinvestasi dalam bentuk-bentuk yang meta gitu yang tidak kentara itu akan sulit. Lalu di sini nanti ada yang narsistik. Narsistik ini kalau kawan-kawan nonton La Casa de Papel ya, Money Heist, ada tokoh Berlin ya di sana. Berlin itu contoh dari ciri narsistiknya manusia. Ya kan? Kalau Berlin itu dia pengen jadi pemimpin, dia nggak bisa digoyah, apapun menurut dia itu adalah hal yang benar dan seterusnya lah. Nah, itu adalah ciri daripada narsistik. Nah, narsistik ini biasanya datang ketika kita sudah mendapatkan suatu kondisi yang mapan, kemudian kehilangan. Contohnya misalkan, kalian bikin postingan, terus yang like itu sampai sekian puluh ribu gitu, terus viral. Terus bikin postingan lagi, loh kok ini nggak viral ya? Nah, di sana nanti kalian akhirnya muncul nih sifat-sifat narsistik ini dan akhirnya memunculkan sikap antisosial. Antisosial ini juga kan sebetulnya dijelaskan oleh Sigmund Freud, dia seorang ahli psikoanalisa ya, psikologi gitu. Tapi psikologinya sampai ke tingkatan yang radikal itu yang sangat mendasar. Kayak ngomongin id, ego dan super ego. Kalau id itu berbicara mengenai ya hasrat kebutuhan dasar manusia lah. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Misalkan makan, minum, seksualitas dan seterusnya. Lalu nanti ada ego. Ego itu sebetulnya bagaimana cara kita menghadapi realitas. Ya, kayak sekarang misalkan realitas, kemarin saya lulus sekolah nih, habis lulus sekolah mau kemana ya? Dalam menghadapi realitas itu ego. Nah, ego itu nantinya akan memengaruhi juga sikap-sikap narsistik ini biasanya muncul ketika tidak bisa menahan ego. Nah, nantinya di sisi yang lain ada yang namanya super ego. Super ego itu dia mengikuti aturan tata kelola, norma, nilai, apapun itu namanya, yang ada di kehidupan sosial masyarakat kita. Jadi kalau buat Freud, ego dan super ego itu yang menjadi satu kesatuan. Meskipun mereka berbeda-beda, tapi ada saling berinteraksi. Ya analoginya itu kayak gunung es gitu kalau Freud ya, nanti itu bisa diperdalam oleh kawan-kawan. Lalu nantinya akan ada antisosial yang mengambil risiko. Ini mereka yang nggak gampang takut gitu. Ini kan banyak ya. Kalau misalnya kalian lihat video-video di YouTube, banyak banget hal-hal kayak antisosial itu dia coba masuk ke satu hutan gitu, terus di dalam hutan itu dia nggak mau tahu dia siap dengan segala risikonya. Akhirnya dia bikin bushcrafting kan, dia bikin satu camp gitu, dia masak di sana apa dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah sikap-sikap antisosial yang pengambil risiko. Tapi jarang ditemui di negara-negara model Indonesia. Kenapa? Karena di sini jarang banget ada tantangan. Ya kan? Iklim kita sangat standar tropik gitu ya, cuma ada musim kemarau, musim hujan. Kalau misalkan kita hidup di Svalbard, misalkan di utara Norwegia gitu, di dekat sama kutub utara, kayaknya bakal banyak banget orang yang mengambil risiko tinggi karena ya tuntutan hidup gitu. Suhunya bisa sampai -50 gitu. Kalian lagi jalan-jalan santai keluar kota bisa ketemu polar bear. Wah, itu kan hal yang menyeramkan lah. Kalau di sini kan jarang lah. Paling ketemu apa sih? Paling anjing kampung gitu ya, penjaga kebun gitu. Ya gitu-gitulah hewan-hewannya nggak se ekstrim
di negara-negara lain. Oke, lalu selanjutnya ada nomadis atau skizoid atau avoidant. Nah, ini biasanya dia nganggap kalau hidup ini kok sial ya. Oh, kayak tadi misalkan, kok aku ini dilahirkan sebagai ras yang ter apa, ras paling bawah misalkan. Aku dilahirkan dengan tingkat intelektualitas yang kecil, wah gitu-gitulah ya. Dia itu menganggap bahwa dirinya itu eee, nggak berguna gitu intinya. Nah, ini kadang terjadi di orang-orang yang baru banget mengalami suatu musibah besar, entah itu diputusin pacar biasanya. Mereka tiba-tiba jadi gitu, jadi nomads gitu loh. Jadi seolah-olah kalau, "Oh, hidup ini kok seperti ini ya? Wah, kok hidup ini menyedihkan ya?" Gitu-gitulah. Tapi nggak berbahaya. Kenapa nggak berbahaya? Karena hanya untuk dirinya aja. Akan jadi berbahaya kalau tidak ditangani secara baik. Nantinya bisa skizofrenia, bisa jadi penyakit-penyakit mental yang menyeramkan lah. Film Joker lah ya. Nah, ini contohnya film Joker lah. Kalau yang skizoid ini biasanya yang kayak gitu. Film Joker, kalau ini yang tadi ya, La Casa de Papel, Berlin. Lalu selanjutnya ini ada antisosial pendengki. Ini sadistik, paranoid gitu. Suka berkelahi, penuh dendam, kejam, sangat jahat. Nah, ini kalau teman-teman nonton The Punisher, The Punisher ya. Punisher itu dia ya ini contoh dari yang sadistik paranoid itu Punisher, atau misalkan mereka-mereka yang baru pulang dari perang. Biasanya mereka itu jadi sadistik kenapa? Karena udah biasa nembak orang. Lalu mereka juga biasanya paranoid kenapa? Karena terbayang-bayang orang yang mereka bunuh. Apalagi yang ngebunuhnya itu lewat cara-cara yang sadis gitu ya, pakai apa disilet gitu kan ya, diinterogasi untuk memberikan informasi. Nah, itu biasanya memberikan paranoid cukup tinggi. Itu. Nah, ini dibahas dalam buku ini ya, Mellon and Davis tahun 2000, The Antisocial Personality in Personality Disorder in Modern Life. Jadi di masyarakat modern itu hal-hal ini sering sekali terjadi. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba ngomong, "Aduh, aku anxiety." Nggak bisa kayak gitu ya. Karena itu prosesnya cukup panjang untuk sampai kamu memvonis dirimu itu sedang anxiety atau tidak. Oke, jadi ini tadi warisan biologis. Lanjut lagi nomor 3. Salah satu contoh sekolah sebagai media sosialisasi. Oke, sekolah itu kan bagian dari lembaga sosial ya. Karena sekolah itu menjadi bagian dari lembaga sosial, maka sekolah juga punya peran penting dalam membangun kepribadian siswa. Nah, di sini misalnya kita bakal coba lihat ya. Nah, oke. Nah, ini deh, pendidikan. Nah, karena pendidikan itu menjadi apa ya? Bisa dibilang kadang pendidikan itu dianggap sebagai tempat yang paling awal di mana anak itu belajar nilai dan norma. Jadi ketika dikasih pandemi kayak sekarang nih orang tua tidak biasa ngajarin anaknya. Jadi dia merasa kalau ini ada suatu hal yang salah. Ada lag yang terjadi gitu. Ada shock dalam kebiasaan yang biasanya tidak terjadi kok terjadi. Yang awalnya kalian dikasih uang jajan sehari cuma 20.000 itu beres gitu ya, nggak minta-minta lagi, kok sekarang sehari bisa ngabisin uang 50.000. Gitu-gitu lah ya. Itu banyak banget. Karena ketidaksiapan orang tua menghadapi fenomena-fenomena yang tiba-tiba aja ada kayak sekarang. Nah, lembaga pendidikan itu sebetulnya tujuannya ya memang untuk ke arah sana. Tapi dia hanya untuk mengembangkan pengetahuan yang diperlukan. Tujuannya di situ ya, hanya untuk mengembangkan pengetahuan yang diperlukan. Kayak sekarang nih, kalian ada di kelas ini ya, hanya untuk mendapatkan pengetahuan yang kalian perlukan aja tentang sosiologi, sebagai contoh. Tapi di luar itu, kayak misalkan tata cara memegang sendok, bagaimana cara membuang sampah, bagaimana cara memperlakukan
orang terdekat, itu nggak ada, itu bukan jadi tanggung jawab sekolah sebetulnya. Karena itu adalah pendidikan nilai, pendidikan moral yang pada awalnya itu berangkat dari lembaga keluarga dulu. Itu baru nantinya ke lembaga pendidikan. Oke. Nah ini nantinya peranata pendidikan juga ada beberapa bagian. Sebagai contohnya di sini ada yang primer. Primer ini ya formal lah, sekolah formal gitu dari SD ya, sekolah formal itu SD, SMP, SMA, kuliah mungkin hari ini wajib belajar berapa belas tahun gitu lah ya. Padahal sebetulnya belajar itu bisa di mana aja, nggak perlu formal, yang penting belajar. Karena kuncinya itu hari ini skillmu, bukan kamu lulusan apa, gitu-gitu lah ya. Karena skill itu yang akan menentukan masa depan kita hari ini. Karena si kepakaran itu udah mulai hilang lah ya hari ini. Oke, lalu kemudian sekolah ini merupakan suatu sistem sosial yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan yang mapan, yang menentukan apa yang terjadi di sekolah. Jadi sekolah punya aturan sendiri, sekolah punya tata krama sendiri. Contoh sekolah De Brito di Jogja, itu siswanya boleh gondrong, siswanya boleh bebas ngapain aja, itu sesuka mereka. Syaratnya satu, mereka harus bisa mengikuti pembelajaran. Nah, gitu ya. Kalau minggu lalu kalau nggak salah saya pernah ngebahas tentang sepatu ya. Kan jadi pertanyaan, sepatu kenapa harus warna hitam? Ternyata terbukti di De Brito aja laki-laki mau rambut gondrong, mau rambut sepanjang apa itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana penerimaan siswa, siswi di sekolah terhadap pembelajaran, terhadap ilmu pengetahuan yang coba disalurkan. Nah, itu. Bukan penampilannya, tapi adalah bagaimana kemudian bisa memahami ini itu konsep yang ada di dalam sekolah. Oke, kemudian interaksi sosial di sekolah dapat terjadi antara orang dalam dengan orang luar. Ini bisa kalian dengan pedagang yang berdagang di sekolahan, bisa juga kalian dengan orang yang tiba-tiba datang ke sekolahan, mau itu tempat les, apapun itu merek tempat lesnya, atau kakak-kakak kelas kalian yang datang ke sekolah untuk promosi kampus mereka. Lalu kemudian orang-orang dalam yang memiliki kedudukan berbeda. Nah, ini biasanya struktur hierarki antara guru, guru PNS, non PNS, siswa, siswa berkebutuhan khusus kalau misalnya di sekolahnya itu membedakannya, dan juga antara disparitas antara kelas itu natural science IPA dan juga social science IPS. Nah, itu. Yang ketiga adalah orang-orang dalam yang memiliki kedudukan yang sama. Nah, yang memiliki kedudukan yang sama ini cenderung mereka yang ada dalam kondisi status dan juga interaksi sosial yang sama, yang sering berulang, mengulang, dan seterusnya. Oke, yang terakhir, secara umum lembaga pendidikan juga hendak mempersiapkan warga masyarakat untuk berkepribadian luhur dan memiliki wawasan pengetahuan yang luas. Jadi yang kemudian harus kita ingat adalah hanya untuk memiliki kepribadian luhur. Ini nanti biasanya disebut sama ahli-ahli di TV itu suka bilang common sense gitu ya. Akal budi ya. Itu sebetulnya ini. Kepribadian luhur itu akal budi. Kalian bisa membedakan mana baik, mana buruk, tapi bersikap objektif. Tidak reaksioner gitu. Wah, ini salah, itu benar. Harus gini, nggak boleh gitu. Nah, nggak yang kayak gitu, tapi lebih ke menjadi bijak. Nah, itu berkepribadian luhur dan juga memiliki wawasan pengetahuan yang luas. Makanya pendidikan sekarang itu kan kontekstual ya, kontekstual learning. Hari ini kita belajar sosiologi tapi dikit-dikit ada sejarahnya. Kita belajar sosiologi ternyata dikit-dikit ada tadi ilmu tentang psikologinya gitu-gitu lah ya. Karena hari ini harus ke arah sana pada akhirnya. Nah, ini fungsi manifestnya. Jadi tujuan utamanya cuma ini. Kalian sekolah itu untuk bisa mencari nafkah nanti. Terus kalian sekolah itu hanya untuk mengembangkan potensi, yang terkadang potensi kalian juga tidak diakomodir dengan baik. Lalu tujuan kalian untuk melestarikan kebudayaan yang mana itu kalian pilih. Merangsang partisipasi demokratis, ya jelas meskipun terkadang guru tidak demokratis. Lalu menciptakan nasionalisme. Nah, nasionalisme ini juga jadi pertanyaan, nasionalismenya yang mana gitu, karena ada nasionalisme suku bangsa kan. Orang-orang Papua akhirnya pengen merdeka juga pada akhirnya gitu-gitu. Kalau ada yang membentuk kepribadian, nah kepribadian yang dibentuk di sini itu ya tergantung ke arah mana kalian ingin membentuk kepribadian kalian. Dan yang terakhir, memperkaya kehidupan dengan menciptakan kemungkinan untuk berkembangnya cakrawala intelektual. Tujuannya cuma untuk mengembangkan intelektual kalian. Kalau belajar masalah nilai, norma, moral, kayak tadi masalah gondrong, enggak itu segala macam, itu semestinya enggak di wilayahnya lembaga pendidikan. Tapi ya enggak apa-apa ya, enggak jadi salah juga. Ini laten itu yang tidak terlihat. Manifest ini yang utama, yang terlihat kentara gitu. Yang laten tidak terlihat. Makanya dulu ada istilah bahaya laten komunisme, karena komunisme itu tidak terlihat. Kayak gitu sebagai contoh. Nah ini, fungsi latennya itu memperpanjang masa ketidakdewasaan. Maksudnya apa? Maksudnya kita ingin selalu ada di game stage, melulu. Meet ngebahasnya tentang itu ya, Meet nanti kita coba sedikit lagi. Kita itu pengen selalu ada di fase game stage. Kita ingin melihat
kita ingin mencoba mempelajari. Tapi ketika ada waktu untuk bisa kabur, kenapa enggak? Nah, itu fungsi latihan. Lalu melemahkan pengawasan orang tua, ya jelas karena kalian dipisahkan secara ruang dan waktu, nggak ada di rumah. Mungkin kalau sekarang fungsi latihan lembaga pendidikan bisa bisa direvisi ya, karena kondisinya pembelajaran jarak jauh, bisa jadi. Dan yang terakhir adalah tempat bernaungnya perbedaan pendapat, ini jelas. Karena yang namanya pendidikan itu adalah ruang yang dibuka seluas-luasnya untuk kalian ngomong apa aja. Karena di sana bukan ngomongnya salah benar, tapi sejauh mana argumentasi kalian itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu ya, jadi bernaungnya perbedaan pendapat. Itu adalah bagian dari namanya sekolah. Nantinya ada pengistilahan disebut sebagai demokrasi radikal. Nah, ini radikal di sini tuh maksudnya mengakar ya, radikal. Radikal ini bahasa lainnya itu mengakar. Mengakar. Jadi kalian kalau nggak dengar kata radikal itu artinya ini mengakar. Bisa dicek juga di KBBI, radikal itu yang mengakar. Diambil dari kata radix, bahasa Latin radix. Jadi jangan takut ngedenger radikal tuh langsung konotasinya negatif. Enggak, radikal itu adalah hal yang mengakar. Itu fungsi laten dari lembaga pendidikan. Kalau gitu, kita bisa melihat salah satu contoh sekolah sebagai media sosialisasi adalah Sony selalu datang tepat waktu ke sekolah. Karena di sana sekolah berhasil mensosialisasikan tata laku nilai tadi ya, yang disepakati di sekolah. Selanjutnya nomor 4, John Locke. Ini lagi-lagi textbook ya. Kalian ya, ini mah untung-untungan lagi. Seberapa banyak kalian membaca si A, si B ya, John Locke, Karl Marx, Auguste Comte, Durkheim, Spencer, dan lain sebagainya ini, semakin banyak juga kalian memahami konsepsi-konsepsi ini. Tapi jangan keblinger sama konsepsi-konsepsi seperti itu, karena bisa diambil aja garis besar dari teori-teorinya, dari perkataan-perkataan para ahli-ahli ini. Contohnya misalkan di sini ada cermin diri. Cermin diri itu berarti berbicara mengenai kalian ngaca. Gitu. Nah itu dibahas di sini. Bentar kita lihat. Teori cermin diri ini juga dikenal dengan istilah looking glass. Kenapa looking glass ya? Karena seperti melihat kaca, gitu. Seperti berkaca. Jadi, kalian sedang melihat. Nah ini dikemukakan oleh Charles Hurton Cooley. Jadi opsi yang A itu looking glass atau self image itu Charles Hurton Cooley. Nah ini nama sosiolognya tadi. Contoh real dari looking glass ini apa? Contohnya ya selebgram. Ini gampang banget, selebgram aja lah. Looking glass itu selebgram. Kenapa? Karena dia akan mencoba untuk menata feed-nya agar menarik. Dia mencoba untuk mengupdate hal-hal yang penting, yang dirasa kurang penting. Itu biasanya di private, dalam artian cuma teman-teman dekatnya aja. Di yang apa tuh lingkaran orang hijau ya kalau di Instagram story itu. Kalau untuk yang dikonsumsi publik ya itu yang sesuai apa menurut dia aja. Nah, jadi itu nantinya akan memperlihatkan image diri orang lain terhadap diri kita. Nah ini di sini ada contohnya. Dunia maya mungkin kita bisa diterapkan bagaimana kita mencoba merepresentasikan self image, mulai postingan bla 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 itu yang tadi ya. Nah atau di sisi lain nanti ada istilah yang namanya dramaturgi. Dramaturgi ini dikemukakan oleh Erving Goffman. Dia bilang kalau manusia itu punya dua panggung. Ada panggung yang di depan, ada panggung yang di belakang. Panggung yang di depan itu yang untuk diperlihatkan. Panggung yang di belakang itu untuk yang dirinya mempersiapkan atau dirinya yang lain. Nah kaitannya sama tadi lagi, ego dan super ego yang kata Sigmund Freud. Dan nanti pun self image ini juga sebetulnya diperluas sama teori-teori psikoanalisa kayak sebetulnya Lacan. Ya, Lacan juga berbicara mengenai self image ini. Nanti ada lagi Slavoj Žižek, dia juga sama ngomongin hal yang seperti itu. Tapi kita nggak ngebahas itu, nggak ngebahas mereka karena di sini cukup dengan pengistilahan apa dramaturgi ini pun sudah bisa kalian jelas kenapa kok banyak genre film itu drama. Apakah drama itu bagian dari itu? Iya, karena drama ya dia memainkan peran. Nah, itu ya. Nah, ini terkait dengan teori psikanalisis Sigmund Freud, bla itu yang tadi ya sudah dibahas. Karena hal tersebut, maka manusia hari ini atau kalian atau siapapun itu selalu tidak tenang ketika apa yang kalian posting itu tidak mendapat respon yang positif. Kayak gitulah ya, itu sebagai contohnya. Oke, jadi ini jawabannya kalau yang John Locke itu dia ngomongin mengenai ini,
tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Ya ini, bahwa individu pada waktu lahir mempunyai potensi kepribadian yang sama. Kalau John Locke itu bilangnya kita itu seperti batu tulis. Jadi manusia itu lahir seperti batu tulis. Tinggal siapa yang nulis, ya kita jadi itu. Gitu. Kalau saya sih ngistilahinnya sebetulnya nggak ke batu tulis ya, buat kehidupan modern sekarang itu lebih ke kertas. Kenapa kertas ya? Karena ringkih ya. Manusia sekarang itu ringkih. Kenapa ringkih? Karena semuanya serba cepat. Kayak misalkan anak-anak kelahiran 2000 lah ya. Saya nggak tahu kalian rata-rata kelahiran tahun berapa ya. Misalkan ya, kelahiran 2000 itu kan rata-rata mereka sudah hidup di tengah badai media sosial. Kalau zaman saya dulu hidup di medsos itu zaman-zaman MIRC gitu, Yahoo Mail gitu, di mana kalian bikin username itu memang sangat alay gitu, kayak kayak siapa sih, Cok Caem gitu-gitu ya, kayak Cok Gant apa gitu-gitu, yang gede kecil angkanya gitu, harus ada huruf gitu. Nah itu dulu terjadi ketika saya pakai medsos di awal-awal. Belum ada Facebook, belum ada apa gitu-gitu. Nah hari ini udah berubah. Nah itu juga mengubah. Makanya pola kehidupan hari ini itu apa yang kita lihat. Nah, karena apa yang kita lihat ya cukup mengerikan kalau yang selalu kita konsumsi itu adalah hal-hal yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi semua orang itu jadi drama hari ini, dikit-dikit pengen jadi si A, dikit-dikit pengen jadi si B, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini ada contoh dari vertical thinking. Kenapa? Karena pejabat DPR yang terjaring OTT oleh KPK. Nah, jadi ya dia asalnya DPR terus ditangkap sama KPK gitu, meskipun secara realitanya yang ditangkap sama KPK juga nggak tahu di penjara apa enggak, atau di penjara tapi enak-enak ya, oke. Tapi itu sebagai contoh, itu adalah vertical thinking. Oke, selanjutnya Muladi, seorang anak petani, belum S3 di maka Muladi mobilitas sosial. Vertikal antar generasi naik karena di luar generasinya. Maksud di luar tuh ya dia anak dari bapaknya, jadi ya antar generasi. Dan sifatnya itu naik ke atas. Gitu. Oke, selanjutnya Holis adalah seorang lulusan pesantren yang kini menjadi ustadz di kampungnya. Holis melakukan mobilitas sosial melalui bidang agama. Yang sebetulnya sosial kemasyarakatan juga hari ini itu jadi erat kaitannya dengan keagamaan. Meskipun nantinya pendidikan itu juga melindungi, memayungi agama, memayungi sosial kemasyarakatan, memayungi ekonomi politik. Gitu. Jadi bukan ekonomi aja, tapi ekonomi strip politik. Itu kondisi mobilitas sosial hari ini yang terjadi. Jadi kaitannya erat ke sebelah sana, ke arah-arah itu. Oke, selanjutnya. Objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengadilan sosial, dan industri. Pendapat ini dikemukakan oleh Spencer. Spencer bilangnya seperti ini. Kalau Marx gimana? Marx, coba kita lihat. Oke, ini Marx tadi ada ya. Bentar. Marx. Nah, Marx bilang kalau, ini di konteks agamanya. Marx dulu, biar nggak bingung. Nah, ini. Secara teoretik, Marx itu bilangnya kalau sosiologi, lembaga sosial itu kaitannya cuma ngomongin mengenai supra dan sub. Maksud suprastruktur itu ya ini nih, ideologi dan kelas tertentu. Wah, realnya gimana Kak? Kok itu membingungkan? Oke, yang realnya suprastruktur itu adalah negara bangsa, Indonesia nih sebagai negara bangsa, yang merupakan hasil dari ideologi. Ideologinya apa? Ya kesatuan, persatuan, dan seterusnya, Pancasila lah ya, sebagai garis besarnya. Dan kelas tertentu. Contohnya apa? Kelas tertentu di sini adalah si kaya dan si miskin. Udah sederhana itu aja, suprastrukturnya. Lalu gimana dengan kehidupan masyarakat Hindu yang katanya itu ada kasta? Oke, itu beda. Kalau Hindu itu kan sebetulnya mereka lebih non hierarkis ya. Mereka setara sebetulnya. Setara secara kehidupan sosial, tapi hanya ada pengistilahan untuk pembagian kelas-kelas sosialnya, ada Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Itu hanya untuk membedakan waktu zaman lagi ada kolonial di sini. Zamannya Portugis, zamannya Belanda. Itu diperjelas konfliknya. Padahal orang Bali sendiri udah nggak percaya hal itu. Ada profesor, waktu itu saya sempat dikenalkan, dia profesor di universitas, yaitu di Bali lah ya, saya lupa apa nama universitasnya, di Bali. Nah, itu dia adalah seorang sudra. Nah, sudra kalau misalkan ngikutin aturannya itu kan berarti dia orang-orang biasa. Gimana dia bisa jadi profesor? Kan dia orang biasa. Ternyata bukan itu yang dilihat.
tapi bagaimana tadi achievement achievement statusnya itu berhasil dia raih gitu. Jadi kalau nyontohinnya masyarakat Hindu Bali itu cuma catur warnanya aja yang dipakai gitu. Jadi catur warnanya itu ya cuma bagian dari struktur kebudayaannya aja. Tapi secara kehidupan itu secara sosial ekonomi itu nggak dipakai. Itu ya contohnya. Lalu ini ada mode of production. Mode of production itu adalah mode produksi. Contoh mode produksi itu apa? Mode produksi itu contohnya kayak pabrik perang. Nah, perang itu mode of produksi. Kenapa? Karena ada orang yang digaji untuk membunuh menggunakan senjata api. Pakai tank, pakai apapun itu, alat militer yang semuanya itu dibuat. Makanya itu semua diperkuat oleh substruktur. Ada alat-alat, sarana produksi, dan juga ada hubungan-hubungan produksi. Contoh hubungan-hubungan produksinya apa, Kak? Hari ini misalkan kalian ada yang megang handphone, ada yang di depan laptop, apapun itu namanya, itu adalah produksi yang kalian pegang. Nah, produksinya itu ada rantai produksinya kan? Iya, jelas ada. Ada yang bikin, ada engineer-nya, ada yang ngirim, ada yang nge-labelin, ada yang ngejual, kalian yang ngebeli. Nah, itu semua sarana-sarananya semuanya ada, alat-alatnya ada, itu disebut sebagai substruktur. Jadi institusi sosial bagi Marx itu adalah suprastruktur karena kaitannya dengan kelas ideologi, birokrasi, militer dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu menurut Marx. Jadi ya secara garis besarnya untuk mempermudah, Marx itu cuma bilang 3 hal. Manusia itu selalu berkaitan dengan materialisme, dialektika dan historis. Materialisme itu yang terlihat, yang berwujud materialisme, dialektika, gerak dialektis. Dialektika itu jadi kayak ada teori, berarti harus ada anti teori. Berarti ada tesis, antitesis, dan sintesa. Di sintesisnya. Nah, itu adalah bagian dari dinamika kehidupan lah ya, dialektika itu. Dinamikanya lah. Kalian tidak akan menjadi diri kalian hari ini kalau kalian dulu, sebelumnya itu tidak mengalami rasa sakit, rasa senang, dan lain sebagainya. Itu adalah dialektis, gerak dialektikanya. Dan yang terakhir adalah apa tadi historis gerak sejarah karena segala macam halnya itu harus kita lihat masa lalunya gimana nih, sejarahnya gimana nih. Nah, gitu. Itu Marx. Jadi dia menekankannya ke sebelah sana untuk masalah sosiologi. Auguste Comte nah, Comte dia ya ini sederhana, dia cuma ngomongin masalah social static dan juga social dynamic. Kalau hidup secara sosial itu dia statis atau dinamis. Tapi ini nanti 3 hukum perkembangan manusia itu adalah tahapan teologis, tahapan metafisik, dan tahapan positifis. Maksud tahapan teologis ini seperti apa? Teologis ini kayak aku adalah wakil Tuhan di bumi. Nah, dulu kan ada gitu ya. Raja-raja itu mengklaim dirinya bahwa dia adalah wakil Tuhan di bumi. Itu secara teologis. Secara metafisik ini apa? Nah, biasanya ini kelanjutan dari itu. Saya ini adalah turunan epos dewa-dewi raja. Saya ini adalah keturunan Freya, dewa cinta. Saya ini adalah keturunan dari Achilles, dewa perang, dan selain dan sebagainya. Dan dalam tahapan yang metafisik, tidak nampak, tidak terlihat. Kayak orang tiba-tiba mengaku bahwa dirinya adalah nabi dan seterusnya. Itu di tahapan metafisik. Dan yang terakhir positivis. Yang positivis ini cenderung ke langkah yang hari ini terjadi. Dia lebih real, bisa dibuktikan secara empiris, dan ini ya apa yang dilakukan oleh manusia itu harus ada fungsinya, gunanya. Kalau yang teologis ini ya lebih ke masyarakat medieval ya, masyarakat zaman-zaman kekuasaan gereja, kekaisaran, itu zaman-zaman awal-awal di mana agama itu adalah puncak dari segala suatu halnya. Ini lalu selanjutnya ada Durkheim. Durkheim ya bilang kalau institusi sosial itu cuma kolektif consciousness saja lah, itu cuma kesadaran kolektif aja gitu. Dimana kesadaran kolektif itu harus bisa kita pahami atau tidak, itu ya gimana ini nih cara berpikirnya, cara berperasaannya, cara bertindaknya, dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, itu lalu kita balik lagi. Di objek sosiologinya ya seperti itu. Itu tadi institusi. Objek sosiologi yang pokok keluarga politik agama ini ya menurut tadi Spencer. Selanjutnya, ilmu sosiologi didasarkan pada observasi terhadap keyakinan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Nah, ini empiris. Ilmu itu biasanya cenderung empiris. Semua ilmu di dunia ini itu empiris. Karena dia tidak boleh spekulatif. Nggak boleh spekulatif. Karena kalau spekulatif itu nantinya kayak dukun. Nah, dukun itu kan spekulan sebetulnya.
Mama Loren misalkan bilang kalau tahun jangan Mama Loren lah, misalkan apa, ramalan suku Maya misalkan bilang kalau dunia itu akan kiamat tahun 2012. Buktinya saya masih hidup sampai hari ini, kalian juga hidup gitu kan, ternyata 2012 nggak jadi kiamat. Karena ramalan itu sifatnya spekulatif. Tapi apakah ramalan itu bagian dari ilmu? Ya, dia empiris, tapi spekulatif. Maksudnya gimana ya? Jadi si ramalan tadi itu yaitu ilmu, meramal itu ilmu. Tapi kalau ngomongin masalah ramalan, dia itu spekulatif. Kenapa? Karena membaca masa yang akan datang. Nah, di situ yang membedakan. Kalau ilmu itu dia cuma menyibak aja, membuka permasalahan pada saat itu aja. Makanya ilmu itu cenderung dinamis, berubah, nggak stagnan gitu. Jadi hari ini yang namanya ilmu, ya apa? Hari ini misalkan bumi bulat, terus tiba-tiba ada yang bilang, oh enggak, bumi itu datar. Ntar tiba-tiba ada yang bilang, enggak, bumi itu lonjong. Ntar ada yang bilang lagi, oh enggak, ternyata bumi itu adalah pusat tata surya. Gitu-gitu lah ya. Itu adalah bagian dari kemajuan ilmu. Makanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Meskipun hanya terjadi pengulangan-pengulangan. Kenapa? Karena ilmu itu cuma merevisi yang udah ada. Meskipun kemudian ada ilmu yang baru ditemukan gitu. Ya spesimen-spesimen yang dilihat ini masih itu aja. Mau itu ilmu sosial, mau itu ilmu alam, ya sebetulnya ya segitu-gitu aja dari dulu. Cuma terus ada pembaharuan. Seperti itu. Kalau otentik ini biasanya cenderung ke iya, benar adanya, nyata, benar gitu. Ini otentik ini biasanya di ilmu sejarah dan juga jurnalistik. Bisa dilihat otentifikasinya, keasliannya. Etnis ya ini etnografi, antropologi yang ngomonginnya etnis. Kumulatif ya itu terhadap persamaan hak dan kewajiban dalam dunia kerja dengan perubahan sosial dalam bidang gender. Kenapa gender? Ya karena ngomonginnya di sini nih. Ngomonginnya tuh hak dan kewajiban. Karena ngomonginnya hak dan kewajiban, jadi itu ngomonginnya gender. Meskipun ada kata dunia kerja. Karena apa? Karena secara gender itu di sini perempuan itu kondisinya masih ada di bawah laki-laki. Belum setara ya, belum setara. Kalau udah setara akan lain ceritanya. Cuma karena belum setara, jadi masih jadi masalah. Makanya feminisme ini muncul sebetulnya hanya untuk kesetaraan gender. Bukan kemudian perempuan ingin jadi pemimpin secara politik. Ya meskipun ada di beberapa varian-varian feminisme. Karena feminisme ini kan banyak varian ya. Ada feminisme, ada anarko-feminis, ada feminisme radikal, ada feminisme egois, ada banyak banget variannya. Tapi yang secara keseluruhan, secara general, feminisme ini yang ingin dihancurkan adalah dominasi gender. Meskipun kebanyakan masih berkutat di masalah kebudayaan. Budaya ini akan sulit, kenapa? Karena dia evolutif. Mau ada revolusi besar terhadap kebudayaan itu korbannya besar. Contohnya apa? Contohnya revolusi kebudayaan yang terjadi di Tiongkok. Korbannya banyak. Itu nanti bisa ditanyakan ke guru sejarah ya. Banyak banget tuh korban dari revolusi kebudayaan di Tiongkok. Begitu pula revolusi industri itu juga terjadi. Coba kalau konteksnya mau kebudayaan, yaitu yang paling real itu ya ketika terjadi di Tiongkok atau ketika terjadi di Thailand, itu sangat banyak sekali korban, atau terjadi di Indonesia tahun 65. Nah, itu adalah revolusi kebudayaan besar-besaran, di mana kemudian corak berpikir kita semua ketika di bawah Orde Baru itu berbeda dengan apa yang ada di pikiran kakek nenek buyut kita ketika zaman sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan ketika zaman Indonesia terpimpin. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini solidaritas, oke, dari mekanik ke organik ini lebih jelas. Karena ya awalnya dari yang tidak teratur jadi teratur, sederhana itu aja sebetulnya secara perubahan sosial di masyarakat. Di sejarah juga kan dijelaskan kita itu dulu hidupnya nomaden, terus akhirnya kita menetap karena udah nggak ada lagi cadangan makanan. Wes lah akhirnya membangun pertanian, bikin ini, bikin itu, kan gitu-gitu lah ya. Itu ini udah ada juga di soal pertemuan sebelumnya ya. Ini salah satu contoh dari penyimpangan sosial yang bersifat positif. Sebetulnya kalau ngelihat penyimpangan dan sifatnya positif, yang paling tepat itu sebetulnya yang D, Arya mencuri uang di minimarket untuk membeli obat. Sebetulnya ke arah sini, ini positif. Cuma caranya negatif. Ya, ibunya sakit. Kalau nggak
nggak diobatin meninggal misalkan ya, efek sadisnya gitu, hasil akhirnya meninggal. Tapi terkadang orang juga menganggap kalau yang bagian C juga ini bagian dari hal yang menyimpang. Karena dia bangun tengah malam untuk mengerjakan PR. Ya nggak juga ya, karena kan mau bangun jam berapapun gitu asal tanggung jawab beres gitu. Jadi jawabannya ya ini. Raka memberikan contekan jawaban kepada Halim atas dasar solidaritas, ini benar dalam arti solidaritasnya. Solidaritas itu biasanya dia nggak ngelihat tadi konflik of interest, itu nggak ada di dalam solidaritas, itu nggak ada konflik of interest. Di sana cuma ada yang namanya collective consciousness. Tujuannya apa ya? Tujuannya Raka pengen Halim nilainya sama kayak Raka, kalau Raka ini sebetulnya pintar. Dan Raka ingin bikin Halim itu setara dengan Raka secara intelektual. Meskipun nantinya ketika dites, Halim tidak akan sesuai dengan Raka. Tuh. Jadi secara solidaritas benar. Tapi dalam konteks ngasih contekan ya enggak lah. Karena di sini kan lagi coba dicari tahu seberapa mampu kalian menyelesaikan suatu masalah. Gitu kan. Lebih ke situ ya. Problem solving. Yang B, siswa Semen 3 Bandung menyalurkan bantuan berupa uang tunai kepada korban gempa di Palu. Ini sih nggak jadi masalah, dan ini positif banget malah pada akhirnya. Yang terakhir di sini ada Dandi dan teman-temannya kedapatan merokok di kantin sekolah. Kalau ini lebih ke penyimpangan, ada positifnya, ya ada positifnya. Positifnya apa? Ketahuan. Positifnya ketahuan, negatifnya ya kok bisa gitu merokok di kantin sekolah. Gitu. Oke, selanjutnya 13. Perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara vertikal yang diwujudkan dengan adanya tingkatan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah disebut sebagai stratifikasi atau strata sosial. Kalau struktur itu apa? Kalau struktur itu biasanya merujuk pada hal yang positif. Nah, lebih positif karena kalau struktur sosial itu dia nggak melulu komando, nggak melulu ke atas. Kalau stratifikasi ini ya udah jelas biasanya dia bentuknya segitiga, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, bawahnya lega, atasnya lancip, dan lain sebagainya, gitu-gitu aja. Lalu diferensiasi ya ini hanya perbedaan sosial. Diferensiasi ini biasanya dalam satu lingkup yang sama terjadi perbedaan. Misalnya sama-sama misalnya sama-sama lulusan UI misalkan, sama-sama lulusan UI, tapi salah satunya itu tidak punya modal sosial yang lebih, jadi ya temannya sedikit. Atau tidak punya modal budaya yang lebih, jadi nggak bisa bikin apapun. Jadi diferensiasi biasanya hanya perbedaan-perbedaan yang sifatnya tipis. Kalau perbedaan status sosial lain tujuannya status, sosial status yang tadi. Dan itu adalah norma. Kalau norma ini biasanya nggak bersifat vertikal, norma ini ya untuk menjaga aja tata laku, tata kelola gitu. Ini contoh stratifikasi di masyarakat, ya ini jelas yang Pak Robert sangat disegani karena kekayaannya. Nah ini yang mestinya kita pikirkan kembali ya. Kebanyakan masyarakat itu masih menjadikan kekayaan itu adalah salah satu tolak ukur keberhasilan. Yang sebetulnya nggak melulu itu. Ya. Jadi mungkin bisa kita pikirkan lagi lah ya. Nah ini kita coba bentar balik lagi ke status sosial. Mumpung lagi di sini. Nah, oke, ini status yang diusahakan achieve tadi, balik lagi ke achieve dulu sebentar. Achieve ini ya dilakukan oleh tadi orang kaya tadi itu dia punya usaha lebih, punya upaya lebih, makanya dia akhirnya achieve statusnya berhasil. Lalu selanjutnya nanti ada assign. Assign ini karena mandat atau pemberian orang lain. Biasanya ini kondisinya secara ekonomi politik dan biasanya ada kaitan dengan citra tubuh. Maksud citra tubuh itu seperti apa? Ya gambaran tubuhmu. Tubuh di sini banyak hal yang bisa dieksploitasi dari tubuh tiap-tiap orang. Mau itu wajah, mau itu kaki. Pemain bola itu kan dia mengeksploitasi kakinya. Pemain basket mengeksploitasi lengannya. Apalagi misalnya gamers mengeksploitasi mata, pikiran, wah, dan sebagainya lah itu banyak konteksnya. Nah, assign ini biasanya diberikan. Contohnya misalkan tadi saya ahli ilmu sosial, tapi saya tiba-tiba dikasih assign statusnya itu saya adalah duta fisika, misalkan gitu kan saya nggak ngerti fisika. Nah, karena di sana ada pemberi mandat. Jadi kalau udah dikasih ya udah terima aja. Nah, itu adalah assign status. Ya, biasanya tujuannya ini ekonomi politik. Nggak pernah jauh dari ekonomi politik. Nah, itu. Lalu ada simbolik status. Nah, simbolik juga ini nantinya dibahas sama psikoanalisa. Pembahasan yang simbolik ini jadi yang nampak, yang dilihat, yang diperlihatkan.
Apakah ini bisa berpengaruh ke hal-hal yang tadi, narsistik kah? Apakah juga bisa berpengaruh terhadap hal-hal yang tadi yang, looking glass? Yap, bisa. Tapi lebih ke status simbolik ini diberikan oleh orang lain dengan yang, orang lain memberikan itu dengan melihat apa yang kita lakukan. Itu biasanya status simbolik. Meskipun secara simbolik itu bisa dibuat-buat. Nah, kayak misalnya, nah ini pejabat kemana mana naik sepeda ontel, menunjukkan statusnya yang sederhana. Di satu sisi, ya ketika memang dia ingin melakukan hal itu. Tapi di sisi yang lain, akan ada orang yang malah beranggapan lain. Wah, dia pasti lagi pencitraan tuh naik sepeda. Gitu ya. Itulah sosial, itulah masyarakat, jadi nggak bisa dilihat bener bener salah itu nggak bisa. Karena selalu dalam kondisi yang kita harus bisa objektif melihat suatu peristiwa. Oke, lalu selanjutnya ini ada cara berpakaian, rumah, dan tempat yang dikunjungi juga bisa menjadi satu simbol seseorang. Ini juga contoh realnya selebgram, artis TikTok, YouTuber, apapun itulah namanya ya. Nah, mereka juga terkadang menggunakan ini. Dia mencoba menyimbolkan. Jadi pemaknaan secara simboliknya itu ya yang tersemat gitu. Jadi misalnya ada, kalian ini lahir, ada tuh kan. Terus kalian disematkan, dikasih apapun, label, apapun itu namanya lah. Kemudian nantinya diasosiasikan dengan suatu hal. Nah, itu biasanya erat kaitannya dengan satu simbolik. Karena ya ke sana arah-arahnya. Lalu kemudian ada status aktif atau active status. Ini bisa juga ke ranah yang manifest, terlihat gitu ya. Status yang terlihat gitu. Saya misalkan selain ngajar, saya juga seorang streamer misalnya gitu. Nah, itu adalah bagian dari status aktif. Status kamu di masyarakat itu apa? Nah, biasanya ini ke profesi. Status itu biasanya rujukannya profesi. Lalu ada status laten. Nah, ini latent status. Ini biasanya pasif atau tidak terlihat. Nah, ini biasanya contohnya apa ya? Misalkan kamu itu adalah anggota OSIS, tapi nggak pernah kelihatan kalau kamu aktif di OSIS. Gimana ya? Itu kalau ribet. Misalkan kamu adalah anggota OSIS, kamu aktif menulis suatu artikel untuk OSIS, tapi di lain sisi kamu juga sangat cerdas secara akademik di kelas. Nah, itu jadi bagian dari status laten, atau bahkan kamu itu terkenal di YouTube misalkan dengan nama anonim. Misalnya siapa Raja Disco, misalkan nama akunnya itu Raja Disco, tapi di sisi yang lain kamu ya orang biasa aja. Tapi di akun YouTube-mu itu ya namanya Raja Disco dengan sekian ratus ribu subscriber itu ya di sana di YouTube. Nah, itu adalah status laten. Biasanya orang-orang yang tidak ingin atau mereka yang tidak narsis, mereka-mereka yang tidak mendambakan hingar-bingar expose. Nah, hal di atas tadi akan menimbulkan konflik biasanya. Ini terjadi konflik status dalam dirinya mau minta. Nah, ini nih status individual ini ya biasanya konflik terjadi di kalangan kalian atau di kalangan semua orang itu selalu ada konflik status individual, apalagi yang setara posisinya. Kayak misalkan jenderal dengan jenderal yang satu itu udah punya aset sekian, tapi jenderal yang satunya belum, biasanya ada konflik. Atau misalnya per, per berguncangnya itu ketika kalian misalnya ingin, oh ya, kalian itu sebetulnya bisa menjawab soal-soal UN sendiri misalnya ya. Tapi ada yang menggiurkan, ini beli aja kunci jawaban, udah pasti 100 nilainya. Nah, itu konflik status dalam diri kalian. Di satu sisi kalian pengen lulus, pengen jujur gitu, tapi di sisi wah ini ada jalan keluar nih. Nah, itu biasanya tawaran-tawaran seperti itu. Makanya ini contoh di sini adalah seorang polisi yang lagi butuh duit harus memilih apakah akan menarik biaya pendaftaran SIM atau tidak ketika regulasinya mengatakan gratis. Jadi di mana ada kesempatan di situ ada jalan. Nah, itu biasanya istilahnya kayak gitu. Oke, selanjutnya ada status antar kelompok. Antar kelompok ini ya kayak tadi lah contohnya. Kalau kawan-kawan ada di Bandung, tinggal di Bandung, beberapa waktu lalu ada kasus di Taman Sari, ya kan mau ngebangun rumah deret, itu berkonflik dengan warga. Nah, itu contoh realnya antara pemerintah dengan masyarakatnya. Di mana yang semestinya masyarakat itu diberikan kemudahan untuk hidup, kok ini dipersulit, gitu-gitulah ya. Nah, itu biasanya terjadinya ketika antara pemegang
kebijakan dengan yang menerima kebijakan. Ya konteksnya biasanya 2 kelompok besar. Jadi bukan kelompok ecek-ecek gitu ya, jarang lah kalau antar kelompok kayak gitu ya. Meskipun sering terjadi kayak tawuran apa itu bagian dari antar kelompok. Lalu konflik status antar individu. Nah, ini individu dan individu yang lain. Nah, ini misalnya yang tadi ya, polisi nilang gitu, terus apa yang ditilang nggak terima, gitu-gitu. Nah, ini individu atau kelompok cenderung berupaya untuk meningkatkan atau mempertahankan status sosial yang dimiliki. Pada saat yang sama berupaya penuh untuk menghindari hilangnya status sosial. Seolah barang mendeskripsikan status sebagai kualitas penghargaan yang dimiliki atau tidak dimiliki individu. Karena pada akhirnya kita itu kan ini nih sifatnya manusia itu kan pada akhirnya kompetitif, individualis, berorientasi pada masa depan. Dari kecil itu kita selalu ditanya cita-citanya mau jadi apa. Yang sebetulnya kita nggak pernah tahu kita mau jadi apa. Yang boleh jadi kita baru tahu kita mau jadi apa itu ketika kita udah kuliah. Bisa jadi ketika kita udah kerja di bidang A, ternyata bukan di situ pengennya kita, dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Karena tadi yang kata John Locke tadi, kita itu batu yang siap dituliskan oleh kisah yang kita lalui. Gitu. Makanya karena kemudian kita, nah ini kan dampak dari globalisasi. Globalisasi itu kan bikin kita jadi kompetitif, kita jadi individualis, kita jadi orientasinya tuh masa depan. Karena globalisasi ketika udah berbicara masalah globalisasi, berarti kita udah berbicara siap menjadi warga dunia. Kalau udah siap menjadi warga dunia, ya udah nggak ada lagi pemisahan hal-hal yang cenderung merujuk kepada konflik. Gitu. Oke, lalu selanjutnya Max Weber juga bilang kalau status sosial berbeda dengan kelas sosial. Tadi udah jelas ya. Kalau status ini biasanya pekerjaan. Kalau kelas ini biasanya kondisi ekonomi. Makanya bahasa lainnya saya sebutnya pertentangan kelas. Kalau kelas sosial itu biasanya pertentangan kelas. Ya Marx bilang kayak gitu. Jadi dipertegas untuk membahas mengenai pertentangan itu juga kan dijelaskan di sini. Oke, ngurut aja lah ya kalian mengenai lembaga sosial. Oke, di sini Carlton Manchester dia bilang kalau lembaga sosial itu adalah suatu sistem normal untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Kalau adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir, yang mewujudkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Nah, karena ngomongin kebutuhan dasar, ya berarti ada kaitannya dengan tadi kelas sosial, status sosial, dan seterusnya. Karena manusia punya balik lagi. Punya ego. Manusia itu punya ego, punya cara untuk menghadapi realita itu berbeda. Karena punya ego tadi, ya akhirnya seperti tadi yang sudah dibahas. Jadi pengen gini, jadi pengen gitu, menyibak alam itu mengatasi kehidupan itu dengan cara-cara yang ekstrim, menggadaikan tubuhnya lewat citra tubuhnya, dia mau jadi ini jadi itu gitu ya. Nah ini nilai-nilai juga biasanya ngacu pada cita-cita dan tujuan bersama. Dan prosedur umumnya itu pola perilaku yang dibakukan dan diikuti. Lalu sistem hubungan adalah jaringan peran dan status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku tersebut. Contohnya adalah keluarga, yang nantinya akan membentuk sistem hubungan sosial yang menjadi wahana melangsungkan kehidupan keluarga. Jadi ya ketika dibilang bagaimana cara mempertahankan manusia, ya apa mempertahankan society atau masyarakat, ya terus saja beranak pinak, terus saja pertahankan lembaga-lembaga sosial yang ada. Karena dengan itu semua bisa di maintain, dipelihara, maka sudah tidak harus lagi ditakutkan. Jadi tujuannya ke sana ya. Adanya lembaga keluarga gitu, tujuannya untuk itu.
Ini manusia-manusia dalam lembaga sosial hanyalah sebagai pelaksana fungsi, sehingga dalam kenyataannya mereka bisa datang dan pergi, serta bisa diganti oleh orang lain tanpa mengganggu keberadaan dan kelestarian lembaga sosial. Menjadi unsur-unsur dalam lembaga sosial bukanlah manusia, melainkan kedudukan-kedudukan yang ditempati oleh individu beserta aturan tingkah laku. Oke, ini perangkat peranan dan aturan-aturan tingkah laku yang terorganisir. Aturan tingkah laku sering disebut sebagai norma-norma sosial. Itu ya tata laku, ya gitu lah. Yang sekarang baik, buruk, salah, benar itu kan. Tujuannya ini. Yang penting kita bisa terus bertahan hidup karena dasar hasrat manusia itu cuma makan, minum, seksualitas. Udah 3 hal itu sebetulnya. Bisa makan, bisa minum, bisa berdiam di suatu tempat, nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu. Makanya kan istilahnya itu jadi sandang pangan papan. Ya itu bisa merepresentasikan hidup yang dibudayakan gitu. Jadi manusia itu harus berpakaian, harus apa. Itu tujuan-tujuannya seperti itu. Untuk mengatur juga agar kehidupan sosial ini berjalan dengan tertib dan lancar. Ini fungsi lembaganya. Memberikan pedoman tingkah laku dan bersikap bagi anggota masyarakat dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Jaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan. Nah, ini ngomonginnya tadi disintegrasi itu ya fungsi lembaga sosial. Makanya kenapa di sekolahan itu selalu melihat suatu kondisi itu selalu dari satu perspektif aja ya, karena ada tujuannya. Pendidikan itu punya tujuan, ada will to power, ada conflict of interest. Makanya kita coba di sini karena kawan-kawan akan menuju jenjang yang lebih lagi, makanya harus sudah mulai melihat suatu peristiwa itu dari banyak sudut pandang, terutama kasus tadi ya di pertanyaan nomor 1 mengenai perpecahan, Papua Merdeka dan lain sebagainya. Di sini memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial. Sanksi-sanksi atas pelanggaran norma-norma merupakan sarana agar anggota masyarakat mematuhi norma. Manusia itu dianggap kalau nggak dikasih pelajaran itu nggak tahu. Kalau nggak dikasih pelajaran dia nggak akan kapok. Gitu. Ini dibuktikan di anak kecil. Anak kecil kalau belum jatuh, dia akan terus pencalitan. Udah dikasih tahu sama orang tuanya, jangan naik-naik meja nanti jatuh. Tapi terus naik, akhirnya jatuh. Nangis, sakit, oke. Itu salah. Nah, jadi biar takut, biar patuh, itu dikasih sanksi. Dan sanksinya suka nggak masuk akal. Banyak sanksi-sanksi yang tidak masuk akal. Yang semestinya, itu nggak seperti itu ya. Caranya itu kan mungkin banyak. Tapi ya itu yang dilakukan oleh fungsi daripada lembaga sosial. Fungsinya untuk hal itu. Di ciri umumnya giling-giling, ini udah sering banget muncul, 7 hal. Oke, ini proses institusinya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Udah kita bahas kemarin. Oke, ini. Nah, ini mungkin akan sedikit menarik. Thomas Kuhn itu bikin formulasi mengenai normal dan anomali, krisis dan revolusi. Institusi sosial pada waktu tertentu mendominasi individu, kelompok, masyarakat, sebuah kondisi disebut normal. Jadi yang disebut normal itu ya ketika tidak ada apa-apa. Nantinya akan terjadi anomali ketika terjadi apa-apa. Anomali ini biasanya terjadi ketika ada hal yang biasa terjadi tiba-tiba hilang. Kalau secara nilai moral itu nantinya biasanya ada anomi, ada perbedaan yang tiba-tiba hadir. Gitu. Secara konstruksi kebudayaan itu biasanya dikenal dengan istilah anomi. Anomi biasanya seperti itu. Jadi yang biasa terjadi gitu, yang lumrah tiba-tiba berubah total ya, bisa disebut anomi. Ada ketidaksiapan lah, kayak kalian lah biasa belajar itu ya ketemu sama teman-teman gitu sambil ngobrol kan, karena belajar itu fokusnya cuma 50 menit, saya sadari itu semua gitu. Cuma 50 menit pertama doang kita bisa memahami ini itu dan lain sebagainya. Kesana-sananya ya pasti sudah mulai lelah dan lain sebagainya. Makanya kenapa belajar di sekolah itu lebih menarik, karena banyak pembelajaran kehidupannya ketimbang pembelajaran secara akademik. Karena itu nggak bisa dibayar di rumah gitu. Kayak sekarang kalian terkarantina misalkan ya, tidak bisa kemana-mana gitu, katakanlah ini lagi dalam kondisi yang sangat ekstrim, lockdown kayak tahun lalu gitu, kalian kan sangat membosankan gitu sekolah di rumah gitu, yang nggak bisa ngobrol sama teman sebelah gitu,
misalkan ngegosip sedikit doang, misalkan, "Ih, dia hari ini kok kelihatan lebih beda," gitu. Hal-hal kayak gitu kan udah nggak bisa lagi kalian lakukan ya, meskipun bisa aja kalian lagi belajar tapi sebenarnya semuanya join Discord gitu, ngobrol juga di Discord, bisa aja kan sebenarnya hal seperti itu gitu ya. Itu yang hilang gitu, dan karena hal itu hilang maka terjadi anomi. Nah, itu kebiasaan yang hilang. Kalau anomali itu ya karena si institusi sosial tidak memadai untuk menjelaskan persoalan baru yang timbul. Ya kayak sekarang lah, kayak terjadinya physical distancing misalkan awal ya, waktu coronavirus ini ada kan begitu ya, sulit. Lalu ada juga krisis serius. Ya, revolusi terjadi dan institusi sosial yang baru muncul menyelesaikan persoalan yang baru. Institusi lama menurun pengaruhnya digantikan yang baru. Contohnya ini adalah keberhasilan Komune Paris waktu menghancurkan dominasi ketika revolusi Prancis, saya lupa tahunnya, itu contohnya gitu. Atau Indonesia misalkan, ketika kemerdekaan 45, kalau misalkan Soekarno-Hatta tidak diculik, bisa jadi kita tidak merdeka tanggal 17, if. Kalau secara sosiologinya bisa jadi ketika tidak ada sekolah, hidup kita ini jauh lebih baik. Tidak ada yang pernah tahu kan, kalau misalkan sekolah nggak pernah ada, apakah hidup akan menarik? Bisa jadi iya. Atau misalkan kalau misalkan hidup nggak harus kerja, apakah menarik? Bisa jadi iya. Nah, itu secara sosial, secara sosial ekonomi itu kayak gitu. Itu bisa dibayangkan. Nah, itu bayangkan misalkan sekarang kalian hidup seperti hari ini, aman, tentram, nyaman, tiba-tiba ada revolusi besar gitu. Tiba-tiba ada bom diluncurkan di suatu wilayah dan tiba-tiba ada peperangan. Hidup kalian yang biasa internet lancar tiba-tiba tidak, bahkan diputus saluran internetnya. Kalian yang biasa ngobrol, chit-chat, chill ya, di depan TV nonton Netflix gitu, tiba-tiba itu direnggut, apa yang akan kalian rasakan? Nah, hal seperti itu biasanya juga terjadi krisis-krisis seperti itu nanti. Itu adalah proses institusinya. Nah, ini tipe-tipe lembaga sosialnya giliran-giliran perkembangannya biasanya creative institution dan enacted institution. Creative itu lembaga-lembaga yang secara tak sengaja tumbuh. Kalau enacted itu ya yang sengaja dibentuk, kayak sekolahan, lembaga hukum, dan seterusnya. Itu biasanya diciptakan untuk mengamankan. Lalu ada tipe-tipenya lagi, ada nilai yang diterima masyarakat, institusi dasar, dan juga institusi penting nggak penting gitu ya, subsidiary institution itu. Jadi kayak dia ada juga nggak begitu berpengaruh, nggak ada juga yang nggak apa-apa. Nah kayak gitu. Nah ini, tapi ini penting untuk ada. Ya, ini dicontohkannya subsidiary ini adalah kegiatan rekreasi gitu. Ya, memang penting berekreasi. Nah, hari ini kan rekreasi itu udah sangat mudah ya, asal punya kuota itu bisa rekreasi kemanapun itu. Kalian bisa jalan-jalan, lihat apa, masuk Google Maps, kalian udah bisa keliling dunia gitu. Nah, itu rekreasi hari ini sangat mudah dan murah gitu. Tipe-tipe lembaga sosialnya ada penerimaan masyarakat, approved atau sanctioned institution, dan unsanctioned institution. Sanctioned institution, lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. Sekolah diterima kenapa? Karena berdampak positif. Perusahaan dagang kenapa diterima? Ya karena mempermudah proses ekonomi. Homo homini economicus, manusia kan itu. Lalu unsanctioned institution, lembaga yang ditolak masyarakat. Nah, ini lembaga yang dianggap buruk karena dianggap mengganggu stabilitas, jahat, perampok, komplotan pencuri, komplotan pengedar narkoba, gitu. Itu unsanctioned. Tapi kok kenapa ini ada? Ya karena ada sanctioned. Ketika ada yang baik, ya harus ada yang buruk. Bukan harus ya, tapi memang konsepsinya udah kayak gitu. Selalu ada oposisi biner. Selalu ada biner. Ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, gitu. Meskipun yang di tengah-tengah kadang kita luput gitu. Ada hitam, ada putih, abu-abu nggak pernah kebahas. Ada hitam, ada putih, putih gading nggak pernah kebahas. Gitu. Ya, tipe-tipe lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. Ada general dan restrik. Restrik itu berarti terbatas. Kalau general itu ya paham banget semua orang gitu. Yang general, yang institusi general ya dicontohkannya agama. Hampir semua orang itu mengenal agama ataupun kepercayaan. Lalu ada yang restricted, ini biasanya lembaga yang dikenal tertentu. Ini biasanya lebih spesifik. Jadi dicontohkannya karena tadi contoh di atasnya itu agama secara general, secara restrictednya agama itu diturunkan lagi. Ada Islam, Katolik, Kristen. Yang Islam belum tentu tahu tata cara
ibadahnya Katolik, begitu pula yang Katolik belum tentu tahu tata cara ibadahnya Islam. Oke, itu terus nah, ini dilihat dari fungsinya, ada operative institution dan regulative institution. Yang operatif itu lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Di sini contohnya industrialisasi, contoh realnya apa ya sekarang, future of work atau revolusi industri 4.0. Nah, itu kan pekerjaan masa depan gitu ya. Karena revolusi industri 4.0, jadi Indonesia juga pengen punya Silicon Valley kayak di Amerika Serikat gitu. Ya meskipun nggak melulu harus kayak gitu ya. Karena ini aja buktinya kita pendidikan masih membingungkan ya dengan PJJ ini gitu, atau misalnya kalian juga mungkin belum terbiasa dengan pola sosial yang serba physical distancing ini, yang semua serba maya gitu, serba binary gitu. Itu kan jarang banget terjadi ya. Ya seolah-olah sekarang realitas kita itu bias. Ya secara tidak sadar kalian juga kan nyangkanya 2020 itu nggak ada. Karena kalau saya tanya 2020 kalian ngapain aja? Sih kebanyakan jawabannya di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu. Karena skip banget kan terjadinya virus corona awal-awal itu, ya semua lockdown, itu nggak ada kerjaan, semuanya ya gitu-gitu aja gitu. Kalau di sini nanti kita akan lihat ada fungsi operatif institusi dan regulatif, institusi regulatif dan institusi operatif. Operatif institution itu lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tadi udah. Lalu regulatif menjalankan fungsi untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak. Jadi ya regulatif ini bahasa lainnya kalau Jacques Derrida bilang ada yang namanya apa namanya peran-peran aparatus negara, itu ya, itu dibahas juga di sana bahwa kemudian pemaknaan akan suatu hal itu bisa kita baca ulang gitu. Kalau yang namanya baik itu gimana sih? Itu bisa dicari kata lain. Apa makna lain dari baik? Itu regulatif. Ini lembaga keluarga yang tadi berjalan juga. Nah, ini keluarga itu ya biasanya kelompok tapi sedarah ya, bapak, ibu, anak, kakak, adik, saudara, apa sih macam. Dan ini ada perkawinan. Perkawinan itu kenapa harus ada undang-undang perkawinan? Karena manusia itu hewan. Karena hewan jadi harus diadapkan. Nah, karena harus diadapkan makanya ada undang-undang perkawinan. Gitu. Kalau secara sosiologis juga dilihat perkawinan itu ya penting, kenapa? Karena tadi secara psikologinya manusia itu id dan punya id, dan idnya itu adalah seksualitas. Dari seksualitas jadi berbicaranya itu harus dipayungi. Lalu endogami, eksogami, monogami, poligami, atau poligini dan poliandri. Ini pola ininya, pola asuh, pola kelahiran gitu. Ini fungsi keluarga ada pengaturan keturunan, ada fungsi sosialisasi dan pendidikan, ada fungsi ekonomi dan produksi, perlindungan untuk proteksi, penentuan dan status, dan fungsi afeksi. Fungsi afeksi ini ya kayak perilaku kita ke hewan. Kita nendang kucing ngeong, tapi kita motong daun nggak ada suaranya. Tapi kalau daun kita potong ada suaranya, jadinya mistis. Udah nggak gitu ya. Tapi bayangin aja secara afeksi gitu, kalau kalian adalah daun, kalian memotong daun itu, apa yang akan daun itu rasakan? Sedih kan pasti. Nah itu afeksinya. Meskipun di sini contohnya fungsi keluarga ya, tapi afeksi di luar keluarga pun itu bisa jadi contoh. Karena apa? Karena si tumbuhan itu nggak punya fonem, nggak punya suara. Jadi kalian seenaknya jangan motel, motong, apa, nebang, segala macam. Nggak pernah dilihat fungsi ekologinya ke arah mana dengan adanya tumbuhan itu. Itu juga harus agak dipikirkan lagi ya. Oke, ini perubahan struktur keluarganya. Jumlah anggota keluarga menurun, single parent meningkat, orang tua tanpa menikah meningkat, rumah tangga bujangan meningkat, hidup bersama tanpa menikah meningkat, jumlah istri yang bekerja meningkat. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi ini ya dampaknya tadi globalisasi, revolusi seksual dan sosial. Single parent ini meningkat kenapa? Karena kebanyakan nikah muda belum siap. Lalu jumlah anggota keluarga menurun kenapa ya? Karena tingkat kematian tinggi, sedangkan kelahiran rendah. Kenapa kelahiran rendah? Karena ini orang tua tanpa menikah meningkat. Atau orang tua menikah nggak punya anak. Nah, ini rumah tangga bujangan meningkat. Ya, banyak orang memilih untuk tidak menikah. Atau mereka memilih menikah, mereka memilih untuk hidup bersama tanpa menikah, dan juga komitmen untuk tidak punya anak. Nah, jadi jumlah anggota keluarga ini terus menurun. Nah, ini jumlah istri yang bekerja meningkat kenapa? Karena tadi tujuannya gender.
kesetaraan gender dalam hubungan sosial, ekonomi. Makanya yang dikejar itu ini. Makanya kenapa perempuan sekarang banyak yang kerja dan laki-lakinya enggak. Oke, bisa dibenarkan kenapa laki-laki nggak kerja, orang saya mah kan gampang tinggal nanam saham, bikin ikutan saham apapun itu namanya lah ya, eh, beli di bursa efek gitu misalkan, atau forex gitu-gitu lah ya. Pembenaran hari ini banyak banget. Jadi perubahan fungsi keluarga, ekonomi menurun, keluarga bukan lagi sebagai unit produksi melainkan unit konsumsi. Ya, jelas. Karena sekarang mode produksinya itu sudah beralih ke ranah-ranah yang lebih termutakhirkan. Fungsi pengetahuan seksual menurun, ya jelas. Kenapa? Karena globalisasi tadi kan bikin orang itu sangat mudah berpindah. Orang Rusia misalnya bisa pindah ke Indonesia asal punya visa, keliling-keliling di sini pacaran, nah, dan seterusnya. Akhirnya pengaturan secara seksualnya menurun. Karena apalagi karena banyaknya tindak-tindak teroris yang atas nama agama atau tindak-tindak perilaku tidak sesuai atas nama agama. Itu juga meningkat, akhirnya pengaturan seksual yang notabene dilindungi oleh lembaga keagamaan itu juga jadi turun tingkat kepercayaannya. Lalu fungsi reproduksi menjadi kurang penting, ya jelas kenapa, karena banyak orang berpikir kalau manusia udah banyak nggak perlu lagi dan seterusnya. Oke, ini lembaga agama adalah perangkat aturan dan peraturan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sifatnya teologis ke Tuhan, dan semua agama itu punya kepercayaan simbol. Simbolnya ini bisa, kalau Islam Ka'bah, kalau Kristen patung Yesus, kalau Buddha patung Buddha, kalau Hindu itu patung dewa dewi, prasasti dan seterusnya. Praktik agamanya hampir semua agama punya praktik dan penganutnya orangnya. Baru nanti itu disebut sebagai agama karena ada faktor-faktor ini. Dan pengalaman agama ini bisa cross. Jadi yang Islam bisa belajar Kristen Protestan, yang Kristen Protestan bisa belajar Islam dan seterusnya. Oke, ini Agus Kom bilang kalau agama itu suatu tahap evolusi. Agama pernah penting tapi udah menjadi usang karena perkembangan modernisasi. Kenapa? Karena tadi ada positivis. Orang itu berpikir semua itu harus empirik, semua itu harus real, semua itu harus materialis, terlihat gitu. Nggak bisa yang nggak ada. Lalu yang kudus, the sacred, digantikan yang sekuler. Kenapa? Ya karena tadi orang akhirnya milih kalau saya hidup sampai hari ini tuh karena saya berjuang, bukan karena takdir. Saya bisa seperti ini, bisa seperti itu bukan kuasa Tuhan karena kehendak diri saya, free will, dan seterusnya. Ada Sartre yang bilang kayak gitu, ada Kierkegaard, Nietzsche, dan lain sebagainya, banyak banget tokoh-tokohnya. Kemudian ada sistem keyakinan religius digantikan pengetahuan ilmiah. Iya jelas kenapa, karena yang religius ini kadang tekstual, yang sebetulnya kalau bisa dibaca lebih dalam, yang religius itu kontekstual banget sebetulnya. Tapi banyak orang kemudian terjebak kalau kamu beragama berarti kamu tidak ilmiah, kamu ilmiah kamu biasanya tidak beragama. Padahal kalau Einstein kan bilang kita itu harus punya agama supaya tidak buta gitu ya, melihat ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya ada fungsi gereja digantikan oleh pemerintah kelompok swasta non religius, ya. Ini terjadi ketika apa? Ketika tadi salah satu contohnya revolusi Prancis itu ada gerakan non klerikal. Non klerikal itu adalah pembantaian anggota gereja oleh masyarakat karena gereja itu dianggap korup. Itu seperti itu. Bila agama masih tetap bertahan hanya sebagai agama humanitas yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Makanya Buddha itu disebut sebagai agama masa depan. Durkheim bilang agama sebagai kekuatan pemersatu masyarakat. Tujuan utama agama dalam masyarakat primitif untuk membantu orang berkontak bukan dengan Tuhan, tapi dengan sesamanya. Kalau di Islam mungkin hari Jumat ketemu, nah itu harusnya bisa saling bersosialisasi, kenal satu sama lain. Ada masalah di kantornya, wah ini gini, ada masalah di divisi saya, gimana ya cara menyelesaikannya, khususnya bisa berbagi gitu-gitu. Tapi di sini akhirnya Jumatan ya udah sekedar Jumatan gitu, ketemu salam-salaman tapi nggak pernah tahu siapa orang yang ada di sampingnya, namanya dia nggak tahu orang mana dan seterusnya. Itu misalkan tuh contoh di Islam, atau di Kekristenan di hari Minggu ketemu, atau di Keyahudian setiap hari Sabtu dan seterusnya, di agama Hindu, agama Buddha gitu. Ya mereka cuma ketemu aja gitu, kontak doang, tapi nggak ada apa tadi collective consciousness-nya gitu. Lalu ritual-ritual religius membantu orang untuk mengembangkan sense of community, ya jelas. Makanya komunitas beragama itu biasanya jauh lebih kuat. Makanya kenapa kemudian banyak gerakan-gerakan itu diasosiasikan, apa yang ngebom kemarin itu diasosiasikan dengan ISIS, diasosiasikan dengan gerakan-gerakan separatis beragama, fundamental, bigot dan seterusnya. Gitu ya. Ini Marx, ini agak kontroversi, agama sebagai candu. Kenapa jadi candu? Ya karena tadi dulu itu gereja sama pemimpin itu bekerja sama untuk membodoh-bodohi rakyat gitu. Makanya Marx dulu bilang kalau agama itu jadi candu.
Kayak gitu doang sebetulnya sesederhana itu. Lalu premis dasarnya kekuatan yang paling dominan dalam masyarakat adalah kekuatan ekonomi. Kekuatan lain itu adalah sekunder. Nah, ini karena Marx itu seorang ekonom ya, jadi dia selalu mengaitkan ekonomi dan politik kesana-sana terus. Oke, paling sampai sini dulu aja karena kebetulan udah jam 2:30 juga ya. Biar kawan-kawan bisa beristirahat sama nggak terlalu banyak materi yang bikin pusing kepala juga lah ya. Karena kalau terlalu banyak juga kan kalian pusing-pusing juga ya pada ya. Kita nanti mungkin selanjutnya akan sambil berjalan aja lah ini. Karena tinggal beberapa soal lagi juga. Jadi ini sambil berjalan di pertemuan yang akan datang. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau kecepatan nanti bisa dikoreksi. Sama kalau kurang jelas juga bisa dikoreksi. Sekali lagi saya ucapkan semoga kalian tetap sehat ya dan siap untuk menghadapi UTBK apapun yang akan kalian alami. Tetap dalam sikap mental positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Iya teh. Ya. Iya teh. Suara Kade ada ya? Ada teh. Halo. Iya teh. Takutnya sinyal teteh yang error. Iya. Oh, Kang Yunya sudah live ya? Iya teh. Oh, sudah. Ya sudah. Pembelajarannya cukup selesai. Tadi ada Alda. Alda mau ini? Mau konsul? Kalian mau konsul? Sama Hanif teh. Oh, Hanif mau konsul. Hari itu PPT bakal di-share kan.